Sudah masuk ya? Cukup. Posisi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dan selamat datang juga Ustadz Gondah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukannya. Dan untuk acara tema hari ini, yaitu adalah tentang Al-Quran sebagai lentera ilmu pengetahuan. Bapak boleh share, kalau yang saya ketahui, Al-Quran itu sebagai kurota, yaitu sebuah awal untuk pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan ini kita bisa membuka banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Mungkin di saat Ramadan ini ya, ini saat yang bagus untuk berbagi ilmu agar secara kesibukan kita mungkin secara duniawi, tapi kita tidak juga lupa dengan kondisi rohani dan seterusnya. Bapak mungkin bisa langsung dimulai untuk berbagi pengetahuan dan tausiahnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Andik ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, senang sekali bisa bertemu meskipun tidak semuanya dengan offline ini ya Mas Andik ya. Yang masa Ramadan ini kita isi untuk menambah ya pemahaman kita tentang agama. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai lentera bagi ilmu pengetahuan. Jadi mungkin selama ini kita banyak memahami Al-Quran, dia hanya sebatas syifa lima fis sudur. Dia adalah obat bagi apa yang ada dalam hati. Al-Quran itu dianggap sebagai hukum, sumber hukum dalam Islam. Atau Al-Quran dia dianggap sebagai furqan, pembeda antara yang baik dan benar. Sehingga kesannya Al-Quran adalah ya kitab yang ini hanya berurusan dengan ritual semata ya. Padahal kalau kita lihat ya, baca secara lebih mendalam dari Al-Quran itu, maka akan kelihatan bahwa Al-Quran tibyanu lil kulli syai'. Al-Quran itu adalah penjelas bagi segala sesuatu. Artinya apa kata para ulama? Segala sesuatu itu sebenarnya ada dalam Al-Quran. Mau bahas apapun. Mau bahas ekonomi, mau bahas sosial, mau bahas politik, mau bahas sains, teknologi. Kalau itu kemudian kita pendekatannya adalah dengan worldview yang Islami, kita akan ketemu ya, ternyata ada banyak ayat-ayat kauniyah yang Allah perintahkan supaya kita renungkan, dan itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, persoalannya mungkin memang selama ini umat Islam terutama pada abad belakangan ini banyak yang tidak mungkin secara mendalam melakukan tadabbur ya. Maka kalau kita lihat muncul misalnya pandangan-pandangan sekarang yang menganggap kalau bicara agama, bicara ibadah gitu ya, maka ya kita pakai Al-Quran, kita pakai hadis. Tapi kalau bicara ekonomi, bicara politik, bicara sains ya, atau pengetahuan apapun, wah ini pakai ilmu pengetahuan yang sumbernya dari Eropa kata mereka ya. Nah, sehingga ada kesan kemudian membenturkan antara Islam dengan iptek. Nah, kita sebenarnya kalau mau secara jujur mencoba melihat ya dari Islam sendiri, atau maksudnya secara pendekatan keilmuan, atau mungkin juga dengan pendekatan dalam artian sejarah ya, pendekatan sejarah, maka akan melihat sebenarnya kemajuan yang terjadi di Eropa ya, itu sangat terpengaruh dengan kemajuan
ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam. Yang mana dulu para ulama, ya, yang didefinisikan sebagai ulama itu mereka bukan cuma sekedar memahami Al-Quran untuk ya ibadah hablum minallah mereka, tapi mereka ingin menunjukkan ayat Allah bahwa sesungguhnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Artinya Islam itu harus menjadi contoh dalam setiap aspek kehidupan. Ya, makanya kalau dalam bidang politik, karena saya orang politik HI, gitu ya, konstitusi tertulis pertama di dunia itu rujukannya adalah Piagam Madinah. Yeah. Jadi kalau kita misalnya bicara, oh tapi kan bukankah dulu di Yunani, di Romawi mereka sudah ada konstitusi? Ada, tapi bukan konstitusi yang sifatnya tertulis. Jadi Islam itu sudah punya pelajaran yang seperti itu. Atau kemudian misalnya kita ingin melihat dalam konteks dalam konteks ekonomi misalnya, maka para ulama-ulama Islam dulu itu mereka sudah sangat canggih ya membangun sistem ekonomi. Makanya pada masa misalnya Umar bin Abdul Aziz, sampai Umar bin Abdul Aziz itu beliau padahal memerintah itu hanya beberapa tahun, itu sampai kerepotan untuk mencari siapa orang miskin itu di tengah kota Damaskus ya pada waktu itu. Jadi orang-orang Umayyah itu sulit mencari orang miskin, berarti ada kesuksesan ini dalam mengembangkan ekonomi. Nah, dalam bidang sains dan teknologi, kita harus jujur, banyak misalnya penemu-penemu mungkin dalam bidang ilmu perbintangan atau mungkin ilmu astronomi atau yang lainnya, itu kesehatan misalnya. Ulama-ulamanya itu adalah ulama-ulama Islam. Bahkan Islam ini betul-betul mencapai puncak kejayaan adalah pada masa Abbasiyah. Ya, jadi masa Abbasiyah, ya kan Islam awalnya kan ketika Rasulullah itu pusatnya di Madinah yang membentuk negara Islam. Kemudian setelah Ali terbunuh, akhirnya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini dipindahkan ke Damaskus. Tapi terjadi perselisihan lagi, akhirnya digantikan oleh Abbasiyah. Nah, Abbasiyah adalah puncak kejayaan Islam. Dan bahkan ketika Abbasiyah berkuasa saat itu kan memang kan tidak semua wilayah wilayah Umayyah yang dikuasai oleh Abbasiyah. Itu ada di antara keluarga Umayyah yang melarikan diri ke Andalusia, ke Spanyol sekarang. Nah, dan Abbasiyah dipindahkan dari Damaskus, itu memindahkan pusat kekuasaannya itu ke Irak, ke Baghdad sekarang. Makanya Baghdad waktu itu dikenal sebagai negeri 1001 malam. Malam-malam pun itu sudah terang benderang. Dan tradisi keilmuan itu luar biasa. Kita baca misalnya kitab-kitab para ulama, mereka itu satu orang itu menulis berapa dalam satu hari, ada yang rata-rata itu mereka bisa menulis dengan ya fasilitas yang ada pada waktu itu sampai 60 halaman. Ya. Jadi karya-karyanya banyak, peradabannya tinggi, bahkan termasuk akhirnya mempengaruhi juga yang Umayyah yang tadi sudah pindah ke Andalusia. Nah, itulah kata para ulama kalau kita ingin lihat, dan penulis-penulis barat pun mengakui sebenarnya Renaissance ya, zaman pencerahan di Eropa itu sangat terpengaruh itu dengan sejarah ini. Jadi mereka terinspirasi sebenarnya waktu itu dengan Islam. Oh, ternyata begini ya orang yang berperadaban. Mereka orang yang berilmu pengetahuan. Contoh sederhana saja misalnya umat Islam kita sangat perhatian misalnya masalah istinja ya, masalah kebersihan. Maka di tengah umat Islam itu ada fasilitas ketika mau buang air itu sudah ada toilet dulu dikembangkan. Sementara orang-orang Eropa itu belum sampai ke sana. Maka orang Eropa meniru. Mereka terinspirasi. Ya, meskipun dalam perkembangannya akhirnya ya namanya peradaban yaitu seperti organisms ya, ada organism teori. Jadi peradaban itu bisa naik, bisa turun seperti makhluk hidup tadi. Ya, kalau roda naik, turun ke bawah. Atau kalau makhluk hidup tadi dia tumbuh, kembang, ada masa sakitnya, ada masa sehatnya, bahkan sampai meninggal. Nah, kira-kira umat Islam sekarang ya memang secara peradaban ilmu pengetahuan ini akhirnya kita agak terbelakang ya, agak terbelakang, dan banyak kita melakukan rujukan dengan masyarakat barat. Ya, jadi seakan-akan ilmu pengetahuan itu berasal dari barat, padahal barat pun terinspirasi dari umat Islam. Sebenarnya tidak ada masalah karena asal ilmu itu hakikatnya dari Islam. Cuman persoalannya ilmu itu tidak ada yang sepenuhnya itu objektif. Mesti ada subjektivitas. Dan ideologi dari barat yang selama ini terkenal sebagai masyarakat yang sekuler, masyarakat yang materialistis, masyarakat yang hedonis, yang individualis, konsumerisme, itulah kemudian yang sekarang nempel di perkembangan ilmu pengetahuan ya dalam ilmu modern. Dan ini akhirnya
berpengaruh ketika kita menjadikan rujukan, ya yang kita ambil bukan cuma sekedar ilmu pengetahuannya, tapi juga ya nilai-nilai yang tadi bisa jadi kemudian bertentangan dengan Islam. Dan ini tentu ya semakin memperjelek kemudian posisi umat Islam. Nah, karena itu ya pada kesempatan ini, ya ini baru pengantar gitu ya. Kita melihat ya perlu melihat bahwa ternyata Al-Qur'an kalau kita baca, kalau kita dalami, Masya Allah, ini sebenarnya adalah sumber dari ilmu. Jadi semua lentera ilmu. Kita mau bicara ilmu dunia, mau bicara ilmu akhirat, Al-Qur'an ada. Ya, kalau orang barat tadi memang mereka itu ya hanya bicara tentang ilmu ilmu dunia saja. Nah, Depak misalnya, kita baca dalam bukunya Depak itu, terbitan Depak, kata mereka ada 750 ayat dalam Al-Qur'an itu yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya, bahkan ayat pertama ya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu sebagai nabi, ya, ternyata perintah apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Ini sudah mulai berpikir kita. Berarti manusia ini diciptakan dari apa? Ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Ternyata kita bukan cuma sekedar diminta untuk membaca, tapi Allah mengajarkan ilmu itu dengan tulisan. Maka muncul tradisi menulis. Ya, berarti harus ada yang menulis, harus ada membaca. Dan kita dalam banyak ayat di Al-Quran diperintahkan misalnya, apakah kalian tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Jadi kalau kita melihat dari sini, sudah kelihatan betul bahwa ternyata ilmu ini itu adalah konsen penting dalam Al-Quran. Ya. Saya coba ngutip tadi ya, ada beberapa misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan, Qul, katakanlah kata Allah, hal yastawi alladzi ya'lamun alladzi la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Oh, tentu tidak. Tapi Allah menambahkan, innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh mereka yang ingat dengan Allah itulah mereka ulul albab, mereka orang yang berilmu. Nah, bedanya dengan tradisi barat, ketika kita misalnya mencoba melakukan perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah, maka Islam itu tidak cuma sekedar ayat kauniyah ansih selesai. Bagaimana proses penciptaan langit dan bumi? Ada teori Big Bang misalnya. Kemudian setelah Big Bang, ya sudah selesai. Tidak ada kemudian kita meyakini, berarti dengan luasnya langit, dengan luasnya bumi, maka ini seharusnya punya implikasi yang besar bagi kita, bahwa ada zat yang maha agung, zat yang maha kuat, yang kita tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Dalam sikap keseharian kita, dulu ada seorang ulama besar ya. Ulama besar ini kerjaannya jual jam gitu, Mas Andi. Jadi pas jual jam, muridnya ketemu, loh Syekh, alla takhafa an takuna miskinan. Kamu tidak takut jadi orang miskin, Syekh? Kamu kan ulama besar, masa kerjaannya jual jam gitu? Apa kata Syekh? Gimana mungkin aku takut menjadi orang miskin? Wa rabbi, sementara Rabbku lahu ma fis samawati wa fil ardh wa ma bainahuma, adalah pemilik langit, pemilik bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kita dari ayat-ayat kauniyah ini banyak sebenarnya bisa belajar ya tentang keyakinan agama kita. Artinya memahami agama tidak kemudian serta-merta kita harus langsung ya pendekatannya adalah pendekatan dengan ya dalam artian hal-hal yang bersifat ritual. Ya. Tapi betapa banyak misalnya ketika kita baca ayat-ayat Allah tapi dengan jujur mengakui, ternyata kita ini lemah, bumi Allah ini inna ardallah wasi', ini adalah bumi yang sangat luas. Kemudian Allah menurunkan berbagai syariat. Bahkan yang kita ketahui Al-Quran dengan hadis ini kan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, ketika misalnya Al-Quran tadi, misalnya dalam Al-Quran itu ya kata para ulama, Allah menjelaskan Al-Quran tibyanu likulli syai'. Al-Quran ini adalah penjelas bagi segala sesuatu. Artinya sebenarnya Mas Andi mau bicara apa misalnya? Mau bicara cara buat soto, ada enggak dalam Al-Quran? Iya. Ada enggak? Cara buat soto dalam Al-Quran, ada enggak ayatnya? Atau buat sate lah. Makanan. Buat makanan dalam Al-Quran ada enggak kira-kira? Ternyata ada. Ya. Gimana caranya? Maka kata Allah, fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Kalian tanya dengan orang yang tidak tahu kalau kalian tahu. Kalau kalian belum tahu. Berarti ini adalah ayat yang memang Al-Quran bukan seperti panduan laboratorium gitu ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tapi Allah justru di sana ini kasih rambu-rambu, tapi membuka ruang bagi kita ini untuk berpikir, menafsirkan ini maknanya apa.
Nah, tapi tafsir kita ketika dengan akal tadi, ini tidak boleh kemudian dibenturkan dengan wahyu. Jadi akal itu digunakan justru dalam Islam itu untuk memahami wahyu tadi. Sehingga ketika orang semakin belajar dia tentang Islam, semakin banyak belajar Al-Quran, dia tambah penjelasan Al-Quran tadi, kan tidak bisa kita memahami Al-Quran hanya dengan Al-Quran saja. Jadi Al-Quran itu kata para ulama, ya ketika melakukan ilmu tafsir itu pertama adalah tafsir ayat dengan ayat. Kemudian tidak ketemu ayat dengan ayat, maka ayat dengan hadis. Nah, tidak ketemu, baru nanti kita bisa melakukan ijtihad, mungkin dengan qiyas, mungkin dengan ijma misalnya. Nah, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tadi, misalnya ketika baca hadis, ya, ada dulu kisah di Perancis ya, beberapa mungkin sudah lebih 10 atau 20 tahun yang lalu ya, awal-awal tahun 2000. Itu ada profesor Perancis, mereka ini bertetangga dua nih, yang satu muslim, yang satu non-muslim. Nah, profesor dalam bidang kimia kedua-duanya. Yang bidang kimia ini dia yang non-muslim ini dia ternyata melihara anjing di rumahnya. Dan memang kan tradisi mereka kan biasa itu. Kadang mungkin ruang untuk anjing itu ya lebih mewah dari studio ini, ya, dari kamar manusia lebih mewah. Makanannya pun ya istilahnya kalau dibandingkan dengan pengeluaran untuk pendapatan per kapita negara berkembang itu lebih tinggi makanan anjing itu tadi. Ya. Nah, jadi profesor yang non muslim tadi suatu hari anjingnya masuk ke rumah profesor yang muslim. Maka oleh profesor muslim apa yang dia lakukan? Tempat-tempat yang ya diindikasikan kena jilat atau kena interaksi dengan anjing tadi itu dibersihkan dengan tanah. Ya, kemudian disiram dengan air. Ya, sampai dibersihkan itu 6 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Ya, oleh profesor yang non muslim karena dia tahu loh, masa anjing saya kok membersihkannya pakai tanah, ya terlalu norak lah. Wong dengan saya saja hampir setiap hari anjingnya itu pelukan mungkin main bareng begitu ya. Maka kata profesor yang muslim ini, ya ini cara yang saya yakini untuk membersihkan najis anjing tadi, ya kotoran yang dibawa oleh anjing tadi. Kita tidak perlu berdebat, ya jangan bawa perasaan. Kalau memang ingin tahu secara ilmiah, kita sama-sama ke lab. Kita kan pakar dalam bidang kimia, maka coba kita lakukan lab. Anda bawa ya mungkin deterjen merek apapun itu ke lab laboratorium kimia tadi. Nah, saya hanya akan bawa air dan tanah. Nanti kita cek mana yang bersih. Singkat cerita dilakukan penelitian, ya. Dan profesor yang non-muslim ini sangat kaget karena ternyata yang dia bawa deterjen merek yang paling bagus sekalipun itu masih terdapat bakteri-bakteri ya, bekas jilatan dari anjing tadi. Sementara yang dengan tanah itu bersih. Sampai kata dia, kamu tahu dari mana ini? Kok bisa seperti ini? Maka kata profesor yang muslim, ya saya tahu dari hadis. Saya sudah 10 tahun lebih melakukan penelitian gimana membersihkan kotoran ini, bakteri ini, tapi kok ternyata tidak bisa. Anda hanya dengan satu hadis saja Anda sudah menemukan kebenaran. Ya. Jadi itu yang akhirnya juga banyak membuat orang-orang barat mereka masuk ke dalam Islam karena mereka paham, karena mereka punya pengetahuan, berpikir wah ini pasti ada keteraturan yang membuat semua ini. Ya, bahkan kan yang terkenal juga kan itu kan yang profesor dari Jepang itu ya, tentang air zam-zam. Ya, ternyata air itu ya dipresentasikan itu di Malaysia. Jadi yang satu pertama ada air ditampilkan ya di layar ya dengan bukan Microsoft lagi, itu yang lebih besar lagi ya, yang bisa melihat sesuatu yang lebih kecil dari sekedar Microsoft, ditampilkan ada sesuatu yang tampilannya kurang bagus. Maka dia tanya, ada yang tahu enggak ini air apa? Nah, kemudian ditampilkan lagi yang berikutnya ya, sampai kemudian ada air yang sangat indah dan sangat bagus. Maka tanya, ada yang tahu enggak ini siapa? Ini apa? Kata profesor Malaysia, saya tahu. Ini adalah air zam-zam. Loh, kok bisa tahu? Karena kata profesor dari Malaysia, ya kami meyakini air yang paling baik dalam hadis Rasulullah itu adalah air zam-zam. Ya, maka saya melihat, wah ini kok bagus sekali, ini mesti air zam-zam. Ya, kata profesor Jepang tadi, ya betul, memang seperti itu. Jadi air itu ternyata perilakunya itu pertama air zam-zam yang paling bagus, dan air itu ternyata bisa berubah ya, tampilannya itu tergantung dengan bagaimana cara kita merespon dari air tadi. Jadi ada air yang diajak ngomong dengan yang baik, mungkin dibacakan Al-Quran gitu ya. Kemudian
hal-hal yang baik yang disampaikan, itu partikel-partikel itu berubah bagus. Tapi ketika air tadi diumpat-umpat, dijelek-jelekkan, itu berubah jadi jelek. Maka sebenarnya dari sini ini bisa menjadi inspirasi, mungkin misalnya dengan ilmu psikologi. Ya, orang psikologi bisa paham, oh tubuh manusia ini kan sebagian besar kan air. Saya tidak tahu berapa persen gitu ya, Mas Andi ya. Mungkin lebih dari 50% tubuh kita kan air. Artinya apa? Apa yang menjadi aksi di luar ya, yang masuk input ke kita, misalnya ada anak, sering dimarah-marahi, ini mesti struktur partikelnya akan berubah menjadi jelek dan responnya tidak bagus, sehingga ini tidak akan bagus untuk perkembangan anak tadi. Artinya memahami tadi itu bisa dengan ya logika sains, logika ilmu pengetahuan. Ada dalam bidang kesehatan, misalnya, ada sangat banyak sebenarnya. Bagaimana bertemunya laut, ya, bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, munculnya teori Big Bang, itu juga bisa itu ternyata dilihat dengan sains dan dengan Al-Quran tadi, ya, termasuk rahim. Itu kan para ilmuwan kan kaget itu. Bagaimana Allah menceritakan proses pembentukan manusia dari dari nutfah, kemudian berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, kemudian berubah menjadi makhluk yang sempurna dan ditiupkan ruh. Orang penelitian dalam bidang kedokteran mengatakan, oh ternyata memang begini. Tahunya dari mana? Al-Quran. Tapi masalahnya kadang yang sudah mengembangkannya itu orang-orang barat gitu ya. Orang barat sudah ketemu, oh ini orang Islam baru bilang, oh iya itu sudah ada kok dalam Al-Quran. Nah, jadi kita hanya akhirnya bisa mengklaim-klaim saja. Tapi jarang kita kemudian menjadikan Al-Quran itu, oh ada ayat apa, itu sebagai inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah ini mungkin yang juga menjadi kritik bagi kita ya. Bagaimana kita perlu mungkin dalam bidang kita masing-masing ya, yang dalam bidang ekonomi, ya dalam bidang politik, dalam bidang sains, teknologi, pendidikan, itu merujuk semua ini Al-Quran, kemudian terjemahkan dalam artian dimaknai, ditadaburi, bahkan nanti dengan penjelasan hadis, bahkan juga dilihat dengan sirah, dengan perjalanan bagaimana dulu peradaban Islam itu bisa menjadi peradaban yang besar. Karena kita meyakini Islam ini, kata Allah, kan adalah agama yang sempurna, ya. Ya, Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti Islam sempurna. Apa artinya sempurna? Islam itu tidak hanya sekedar urusan akhirat, tapi Islam juga urusan duniawi. Ya. Bahkan kan kita kan dalam masalah kehidupan ini, kata Allah, kejar oleh kalian kehidupan akhirat kalian, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pernah lupakan urusan dunia. Karena dunia itu adalah harthu lil akhirah. Itu adalah ladang untuk akhirat kita. Jadi jangan pernah ada misalnya di antara kaum muslimin, wah kita tidak punya kepentingan dengan dunia. Ini kita tidak usah jadi orang kaya, ya. Kita kan orang yang zuhud misalnya. Nah, jadi biarlah untuk mereka ini orang-orang non-muslim misalnya dunia bagi kita surga. Ini pemaknaan kata para ulama yang salah. Kalau kita betul-betul baca ayat Allah tadi dengan tadabbur, ya, baca Al-Quran dengan tadabbur, baca hadis juga dengan tadabbur, ada banyak sekali indikasi-indikasi yang memerintahkan kita supaya jadi orang kaya. Nah, ini juga saya kira menjadi PR bagi orang-orang ekonomi gitu ya. Gimana ya caranya biar orang-orang jadi kaya? Ya, tapi kaya ini ada panduannya dalam Islam. Ya, harta itu akan ditanya min aina iktasabah, dari mana dapatnya, wa aina anfaqahu, dan kemana engkau menginfakkannya. Jadi dalam Islam ini harus dijamin betul ini, tidak kemudian kita karena ingin jadi orang kaya kemudian kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau kita mungkin mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah ini perlu kita pikirkan, ya, karena dalam banyak misalnya perintah Allah perintahkan bagi kita, ya, misalnya alladzina yunfikuna ma razaqnahum, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka yang kami berikan kepada mereka. Ada perintah infak. Apa makna perintah infak? Kalau mau direnungi, ada orang miskin bisa infak? Tidak ada kan? Berarti jadi orang kaya dulu dong, baru infak. Artinya bukan berarti harus kaya, betul-betul kaya, tapi jangan kita malah menjadi orang yang meminta-minta kita untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri kok tidak sanggup. Kita harus punya ya kemandirian dalam ekonomi sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain.
Bahkan dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul, banyak orang-orang kaya yang akhirnya ya mereka misalnya mau haji, ya sudah berangkat haji. Mereka mau membangun memfasilitasi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya, maka sudah mereka bantu. Dalam bulan Ramadan ini, ya, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man fatara as-saimin, ya, siapa yang memberikan makan bagi mereka orang-orang yang berpuasa, maka falahu ajrun mislu, bagi mereka ini adalah pahala, ya, semisal dari orang-orang as-saimin, dari mereka orang-orang yang berpuasa yang dia berikan makan tadi. Sekarang kita untuk makan pribadi aja tidak cukup, kok mau beri makan orang lain? Maknanya apa? Allah perintahkan kita untuk berinfak, berarti jadi orang kaya. Allah perintahkan kamu pergi haji, ya, pergi haji. Ini maknanya bukan cuma sekedar pergi haji kemudian dosa telah diampuni. Dengan pendekatan fikih, dengan pendekatan keagamaan, betul, itu betul. Tapi pada saat yang sama sebenarnya Allah memberitakan kepada kita apa yang harus dilakukan ketika haji. Harus ada kendaraan kan? Apa ada mau pergi haji itu kemudian jalan kaki, ya, kendaraan. Monggo. Berarti Allah perintahkan, ayo pikirkan apa ya cara yang paling efektif kendaraan untuk bisa sampai ke haji. Berarti orang-orang Islam seharusnya harus membangun tuh, ya, mungkin kalau sekarang ya perusahaan-perusahaan pesawat. Allah perintahkan kita misalnya untuk ketika sholat, atau bahkan perintah nutup aurat, ya, termasuk dalam sholat, tutuplah aurat. Apa ini cuma sekedar berarti ya sudah, saya udah nih, bagus agama saya, buktinya apa? Saya sudah tutup aurat. Bukan cuma itu, tapi maknanya adalah Allah perintahkan kepada kita, umat Islam, buat dong pabrik-pabrik tekstil, biar aurat kalian tertutup, tapi ekonomi itu juga jalan, ya. Jadi ada banyak ayat yang perlu diterjemahkan itu ya secara lebih mendalam, bukan cuma sekedar gugur, secara syariat udah selesai kemudian finish, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-ilmu fil Islam, ilmu dalam Islam la ya'ni faqat al-ilmu bi ahkam wal adab. Itu bukan cuma sekedar ilmu masalah hukum, masalah adab, bal hatta, ya, bil ilmi al-kauni. Ya, tapi juga termasuk ilmu-ilmu yang bersifat kauniyah. Nah, maka kita memang perlu tadi menjadikan Al-Qur'an itu sebagai rujukan, ya, sebagai lentera bagi kita dalam mengembangkan peradaban, sehingga memang peradaban ini dipegang oleh umat Islam. Coba misalnya kita lihat dalam kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Daud ini kan bapaknya Nabi Sulaiman, ya. Jadi dikatakan dalam Al-Qur'an, laqad ataina Daud wa Sulaiman ilman. Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsir min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada kami dari kebanyakan hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Maka kata para ulama, apa yang dimaksud dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman? Apakah cuma sekedar dalam artian mereka kan dapat wahyu? Bukan itu. Tapi dalam surat An-Naml ayat 15 ini, fakana hadza al-ilm, ilmu yang dimaksud ini adalah mantik at-tair, logika burung. Itu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, ya. Dia bisa komunikasi dengan burung, komunikasi dengan binatang, ya. Bagaimana kemudian membangun arsitektur yang megah dan mewah. Itu adalah suatu ilmu yang membangun peradaban besar. Bahkan sampai kan orang Yahudi sekarang pun mereka itu punya keyakinan kalau mereka bisa menemukan, ya, istanahnya Nabi Sulaiman dulu, kata mereka kita akan menguasai peradaban dunia, ya, karena memang besarnya kerajaan, kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman waktu itu, ya. Bahkan kan dikisahkan kan ketika Ratu Bilqis, ya, dari negeri Sabak itu datang, ya, saking teknologi yang dikembangkan oleh Nabi Sulaiman itu sudah sangat mewahnya, ya, sudah sangat advance. Itu Bilqis pun mengira, ya, lantai kaca itu kan seperti air yang mengalir. Nah, ini perlu kita pelajari. Berarti Nabi saja itu belajar ilmu yang seperti ini. Kemudian juga Daud, ilmu sana'ul hadid. Dia bisa mengolah besi-besi. Mau dijadikan baju besi, mau dijadikan pedang, mau dijadikan apa. Makanya kan Daud kan dia dalam peperangan itu kan bisa memenangkan peperangan, gitu ya. Maka dari sini kelihatan sekali, ya, bahwa
kita perlu menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi, ya, inspirasi, lentera untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Betul, tetap harus ada kita belajar ilmu usul, ilmu syariah, ilmu tarbiyah, ilmu adab, ya, ilmu dakwah, betul. Tapi kemudian tidak ini menghilangkan ilmu tentang sains dan teknologi. Jangan kemudian kita pisahkan seakan-akan dunia itu sendiri, akhirat itu sendiri. Enggak. Bagi seorang mukmin, dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Mas, saya kira kan di kampus kita pimpinan kan kalau buat surat itu kan, misalnya buat SK tugas itu, jalankan dengan penuh amanah sebagai ibadah, misalnya kan. Kan kita dinasihatkan ini adalah ibadah. Jadi dunia ini kalau kita cuma sekedar, oh saya kerja di UMM dapat gaji selesai, sayang kita. Ya, kita beda dengan orang Barat yang orientasinya cuma sebatas dunia. Tapi kita yakin dengan hadis Rasulullah SAW, man kana al-akhirah hammahu. Justru akhirat cuma cita-cita kita. Siapa mereka yang akhirat cita-citanya, maka ja'ala lahu al-ghina fi qalbih. Allah pasti akan berikan kekayaan dalam hatinya. Minimal ada perasaan cukup. Nah, jadi dosen UMM, insyaallah cukup, alhamdulillah. Ya. Kemudian wa jama'a syamlahu, Allah kumpulkan urusan-urusannya. Punya sahabat-sahabat yang baik, punya mungkin keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat. Itu adalah suatu nikmat rezeki yang tidak bisa kita hitung. Betul, banyak orang misalnya dia punya gaji ratusan juta misalnya, tapi keluarganya tidak harmonis, ya. Tetangganya misalnya, tetangganya selalu mengganggu, anak-anaknya error. Ini kan kita kan kerepotan kan kalau sudah seperti itu. Maka orang-orang yang akhirat adalah cita-citanya, Allah akan kumpulkan urusan-urusan dia. Wa yu'tid dunya. Nah, dan ini poinnya. Dunia pun akan Allah berikan wahiyya raghimatun, dalam keadaan menghinakan diri. Maka kita, ya, ilmu dunia kita pelajari, tapi ilmu akhirat juga kita pelajari, dan semua niatnya harus orientasi mengharapkan ridha Allah sebagai ibadah. Karena kalau tidak begini, saya ini mungkin nanti bisa bahan diskusi ya teman-teman. Nah, saya kira saya ada kekhawatiran sekarang ini, Mas Sandi, ya, melihat ada seperti dua kutub ya di tengah masyarakat kita. Kita akui memang mungkin ada sekolah-sekolah yang sekarang memang orientasinya sangat duniawi. Ya, mereka didik anak-anaknya bahasa internasional, mereka paham sains, teknologi bahkan sejak kecil. Nah, itu sudah dikenalkan gitu ya. Dan mereka mungkin orang-orang yang nanti akan potensial menjadi orang-orang yang ya mungkin mengontrol dalam bidang ekonomi, mengontrol dalam bidang politik, mengontrol dalam sains dan teknologi. Tapi muatan agama, adab, akhlak itu sangat minim. Bahkan untuk cara ibadah harian saja kadang-kadang mereka tidak dapat materinya. Gimana sih cara sholat yang benar? Tapi pada aspek yang lain, sebagai antitesis dari kondisi ini, muncul sekolah-sekolah yang dia kayaknya orientasinya pokoknya kita tidak mau belajar matematik, tidak mau belajar ilmu pengetahuan alam. Pokoknya ilmu-ilmu modern ini tidak perlu dipelajari. Kita cuma belajar yang penting anak hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab, sholatnya benar, titik. Ini satu sisi mungkin merasa, ini sedang ibadah ini, melawan melawan ada sekularisme gitu ya dalam satu bidang pendidikan. Tapi saya pribadi itu menilai ini adalah sekularisme gaya baru, model baru. Kenapa? Karena ketika menganggap seakan-akan kalau sudah hafal Al-Quran, paham bahasa Arab, akhlaknya baik, sholatnya dijaga, ini sudah berislam yang baik. Ini bisa masalah ini. Dia justru sekuler, seakan-akan dunia ini tidak penting. Padahal dunia ini perlu juga untuk kita dapatkan. Tapi dunia memang tidak boleh masuk dalam hati kita. Dalam Islam, dunia silakan kita dapatkan. Ada dalam genggaman kita. Bukankah beliau SAW telah bersabda, kata beliau, ya, sesungguhnya di dunia ini ada 4 golongan. Salah satu golongan yang pertama, apa kata beliau? Rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan harta yang banyak, tapi dia punya ilmu. Wa huwa yattaqilla fi malihi, sehingga orang ini bertakwa kepada Allah dalam masalah kekayaannya, dalam masalah harta, jabatan dia. Maka apa? Wa yasilu fihi ar-rahmah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, kalau harta, dia hanya ambil harta yang halal, keluarkan yang baik. Kalau dia punya jabatan, tidak mungkin dia ngambil jabatan itu dengan sikut sana, sikut sini. Ada jabatan yang sudah dia jaga dengan amanah yang baik. Nah, orang yang bertakwa, kalau sudah dapat amanah dia jaga betul, maka wa yasilu fihi ar-rahmah, akan sampai rahmat Allah kepada orang ini. Dan kalimat apa kata beliau SAW? Wa huwa bi ahsanil manazil indallah. Ini orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi orang kaya silakan, tapi jangan
kekayaan yang itu menghilangkan ketakwaan kita. Artinya apa namanya, peradaban dunia ini memang perlu kita kuasai. Jangan sampai kita justru menganggap seakan-akan dunia ini tidak penting. Bahkan betapa banyak orang dengan dunia, mungkin dengan jabatannya, dengan hartanya, akhirnya ini bisa menjadi wasilah dakwah bagi dia. Ya, kita misalnya dengan kepemimpinan dalam politik, kita jadi pemimpin, kemudian dengan tanda tangan, ada banyak kebijakan-kebijakan yang bagus kita keluarkan dan orang manut, orang ikuti karena kita pemimpinnya. Masya Allah, ini jalan mendapatkan kebahagiaan dalam akhirat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, sab'atun, ya, 7 golongan, ya, yang Allah akan memberikan naungan pada mereka yauma la dhilli illa dhillihi, pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya ada al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Lu pemimpin dia bisa memimpin adil, buat rakyat jadi baik, jadi taat. Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala, kata Beliau SAW, man dalla ala khair falahu ajrun mislu man taba'ahu. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal orang-orang yang mengikuti dia. Ya, la yanquthu bihi syai'an, tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi pemimpin, ya Masya Allah, kalau kita apa namanya, dengan kepemimpinan tadi kita gunakan untuk dakwah, punya harta yang banyak, gunakan untuk dakwah. Bahkan dosen pun sebenarnya bisa itu kita gunakan untuk sarana dakwah. Ya, tapi tentu memang dalam dakwah kan harus tahu bahasanya. Tidak harus selalu dalam dakwah itu qala Allah wa qala Rasul begini dan begini gitu ya. Tapi secara substansi, oh kita tahu, oh ini adalah apa spirit dalam Islam. Nah, semua ini ya, ketika kita memahami ilmu ya dalam Al-Qur'an tadi, mau tak mau ini harus dengan spirit iman. Ya, dengan spirit ketika kita belajar tadi membuat kita semakin takut dengan Allah, membuat kita semakin yakin, ya Allah, sempurnanya agamamu ini, ya. Dan apa namanya, kita tentu tidak bisa kemudian tiba-tiba ya menjadi orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai lentera dalam ilmu pengetahuan, ya, tanpa kemudian kita memang harus belajar, ya. Jadi Allah misalnya perintahkan, kul, kata Allah, katakanlah, siru fil ardi, lakukan perjalanan, lakukan penelitian eksperimen, ya, penelitian indrawi, fangduru kaifa bada al khalq, maka kalian lihat gimana awal mula kami membuat penciptaan makhluk ini, ya. Kemudian Allah juga mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, dan dalam perbedaan malam dan siang, ya, wal fulk allati tajri fil bahr, dan begitu juga dengan apa, perahu-perahu yang dia berjalan di lautan tadi. Maka semua ini adalah ayat-ayat Allah yang perlu kemudian untuk kita fikirkan. Nah, ini terakhir ya, sebelum mungkin kita diskusi, karena ini agak hangat sedikit. Sebenarnya ayat-ayat inilah ya, termasuk tadi perubahan apa namanya, perputaran bulan, wasakhkhar lakum al-lail wan nahar wasyams wal qamar, perputaran bulan, matahari, wan nujum, ya, dan bintang-bintang. Ini kata Allah adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Ini adalah ayat Allah bagi mereka yang mau berpikir. Inilah sebenarnya yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan kemarin. Saya nyinggung ini sedikit karena begini. Kalau kita lihat di media sosial mungkin ya, kita melihat banyak orang tiba-tiba menjadi mufti, berfatwa, berkomentar yang ini malah merusak persaudaraan yang ini adalah wajib untuk kita jaga. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh di jalan agama Allah, jangan cerai-berai, jangan berpecah belah. Dan persoalan khilaf itu biasa kata para ulama. Khilaf itu artinya ada perbedaan yang sifatnya furu', bukan yang pokok. Tapi perbedaan furu' ini jangan dengan sikap iftirak, dengan sikap perpecahan. Kenapa kita katakan misalnya dalam penentuan awal Ramadan ini adalah masalah ikhtilaf, ya, masalah furu'? Karena pertama, kita punya rukun iman, rukun Islam yang sama. Kemudian yang kedua, ketika berpuasa tadi kita meyakini puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib dan dia bahkan adalah rukun dari rukun Islam. Ketiga, kita sepakat puasa ini ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Keempat, kita ternyata mengambil rujukan, dalilnya itu sama. Jadi dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, faman syahida minkum asy-syahr, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, kalian puasa. Atau dalam hadis kata Rasulullah, man ra'a minkum al-hilal, siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka falyasum. Nah, terjadi dua perbedaan.
Perbedaannya adalah pada kata syahida atau ra'ah, menyaksikan atau melihat. Nah, melihat ini oleh sebagian yang lain itu dinilai ra'a bil ain. Lihat tuh ya, namanya lihat ya dengan mata. Dan Nabi melakukan yang seperti itu. Nah, tapi Muhammadiyah mengatakan ra'a itu tidak hanya dengan bil ain, tapi ra'a bil ilm, ra'a bil ukul. Kita bisa melihat kok dengan akal kita, dengan dengan ilmu pengetahuan. Bukankah Allah tadi sudah mengatakan sesungguhnya pertukaran langit dan bumi, pergeseran ya matahari, rembulan dan seterusnya itu adalah ayat bagi mereka yang mau berpikir. Kenapa kita tidak pikirkan? Toh kita misalnya dalam masalah-masalah sholat atau apa, kita kan tidak perlu dengan ru'yatul hilal. Kita kan tahu, oh ini tidak perlu kan kalau sholat itu misalnya subuh itu kan sebelum garis putih keluar itu masuk subuh, terbit fajar siddiq. Kemudian nanti zuhur itu batasnya adalah matahari persis di puncak agak geser sedikit. Jadi sehingga bukan yang persis di puncak tapi agak geser sedikit dia, kalau kita kan ke arah timur. Bayangannya sudah ke arah timur sedikit. Asar itu nanti kalau Mas Andi misalnya berdiri, maka tingginya Mas Andi 170 misalnya. Bayangannya sudah 170 berarti sudah masuk waktu asar. Maghrib itu sampai sudah hilang warna sudah masuk warna kemerah-merahan, nanti hilang warna merah, itu berarti sudah isya. Nah, kata pendapat yang mengatakan berarti hisab ini tidak ada masalah. Bukankah kita pada waktu sholat kan juga tidak harus ya selalu lihat matahari, berdiri dulu ukur bayangan gitu ya. Karena sudah bisa diperhitungkan ya. Nah, begitu juga dengan penentuan bulan ini tadi. Jadi melihatnya adalah dengan ilmu. Ini adalah perbedaan yang sangat wajar. Bahkan para ulama dulu ada banyak perbedaan-perbedaan. Masing-masing pakai dalil dan dalilnya sama lagi. Dalilnya hanya beda dalam menafsirkan. Kata para ulama, ketika dalilnya sama, maka sikap yang harus muncul dalam diri kita yaitu saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini perlu kita ambil. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari bagaimana kita menjadikan Al-Quran tadi itu sebagai lentera terhadap ilmu pengetahuan dalam membangun masyarakat ini supaya kita tidak seri-beri. Jumlah kita banyak tapi kelihatan ya tidak punya daya dan kekuatan karena kita tidak bersatu dan tidak melakukan amalan kita itu berdasarkan ilmu. Saya kira mungkin itu Mas Andik sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh teman-teman yang lain atau ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Gonda. Banyak sekali memang yang bisa didiskusikan. Mungkin untuk Bapak Ibu bisa membuka suaranya mute, kemudian nanti saya bisa menyampaikan ke Ustadz Gonda. Mungkin ada 3 penanya, silakan dari Bapak Ibu yang menyaksikan dari Zoom terutama. Silakan Bu. Ustadz Gonda. Rasa. Kadang tidak mengerti. Menyikapi. Terima kasih. Yang pertama.
Iya. Iya. Uang. Binary option. Oke, terima kasih Bu Ida Nuraini. Ada 2 pertanyaan sebentar, karena Pak Gonda juga perlu untuk Atau mungkin kalau saya pinjem juga ya, biar saya enggak terlalu panjang Jadi nanti untuk. ada pertanyaan dari Bu Ida Nuraini, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu soal perasa alkohol. Jadi perasa alkohol ada beberapa kandungan yang mana perasa tersebut kan ada hubungannya dengan khamar. Ya pastinya itu bagaimana misalnya untuk menyikapi. Mungkin untuk makan yang setengah jadi atau membuatan rasa mungkin kita bisa menghindari. Namun pada saat ada makanan jadi, itu pasti akan menjadi problematika bagi kita untuk menggunakannya. Yang kedua, ada soal misalnya sekarang banyak sekali misalnya game-game yang berbau, mohon maaf, ada perjudian dan seterusnya, termasuk isu-isu yang belakang ada binary option, itu pastinya memang sangat bertentangan mungkin. Jadi mungkin ada 2 pertanyaan dari Bu Ida Nuraini. Mungkin bisa langsung lanjut, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan bertanya, silakan. Atau dijawab dulu? Oh iya, silakan Bapak. Ya mungkin yang pertama Bu Ida ya, berkaitan dengan alkohol. Jadi alkohol itu sebenarnya secara hukumnya ya, kalau kita hukum itu sebagai khamar, maka dosanya adalah kalau itu tidak boleh adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh kita sebagai makanan. Adapun kalau kemudian dia misalnya kayak sekarang kan kita mungkin sering pakai alkohol karena hand sanitizer gitu ya. Maka ini kata para ulama dia tidak membatalkan misalnya wudhu kita atau apa gitu. Jadi tidak ada masalah karena memang pada khamar atau pada alkohol tadi memang ada manfaatnya. Tapi kan dalam Al-Qur'an Allah gambarkan bahwa sesungguhnya kejelekannya itu jauh lebih banyak. Maka jadi masalah ketika dia dikonsumsi. Artinya bukan kemudian sama sekali tidak boleh kita pakai. Ternyata manfaat kan untuk mengantisipasi dari penyakit tadi. Nah, adapun nanti berkaitan dengan kalau makanan mungkin sudah tercampur atau apa segala macam. Nah, itu memang orang-orang para ulama mereka yang memang fokus ya dalam kajian halal produk atau apa itu untuk membahasnya ya. Tapi secara umum kalau kita misalnya tidak tahu, maka hukum tidak tahu itu tidak dihukumi apa-apa. Jadi kita misalnya sudah tahu ini kita tidak paham kalau ternyata ada suatu produk itu dia dicampur sudah alkohol ya. Tapi kalau kemudian alkoholnya sudah dirubah strukturnya, ini maka juga bisa tidak dihukumi alkohol. Ini sama misalnya seperti halnya vaksin. Kan ada banyak orang gerakan anti vaksin. Saya beberapa waktu yang lalu itu ajak diskusi ya oleh dokter yang memang fokus dengan urusan vaksin ini. Karena beliau melihat sekarang ini kan katanya kan ada banyak sekali gerakan anti vaksin yang itu alasannya menceritakan karena ada zat babi tadi. Dan dia orang Masya Allah sangat soleh, belajar agama gitu ya, dokter ini tadi. Kemudian dia ceritakan, saya lupa ada berapa jenis vaksin itu ya. Itu ada sangat banyak vaksin, 30-an lebih gitu. Kemudian beliau ceritakan yang bermasalah itu sebenarnya hanya vaksin satu ini. Itu pun kalau dianggap bermasalah. Kenapa? Karena beliau jelaskan proses pembentukannya. Saya juga kurang paham itu karena orang biologi atau molekuler ya yang bisa bagaimana perubahan itu tadi dari babi tadi memang ada bagian, dan itu pun bukan babinya sebenarnya, ada bagian dari zat babi tadi itu yang dimasukkan sebagai campuran, dia hanya sebagai sarana untuk proses pembuatannya, bukan kemudian dia dijadikan sebagai ingredient bahan untuk membuat vaksin tadi. Cuman dalam interaksi pembuatannya itu ada proses yang bersinggungan dengan babi ini, dan dia yakin 100%
Kalau secara sains itu dibuktikan itu tidak ada lagi babi itu. Nah, artinya memang harus ada pakar-pakar yang seperti ini. Makanya dalam pembahasan tentang ulama itu artinya bukan kemudian orang ini ya harus memang hanya sekedar yang paham dengan Al-Quran dan hadis dalam artian ilmu syariah tadi, tapi dia juga harus berkolaborasi. Kalau dalam bidang kesehatan ya dengan orang kesehatan, kalau dalam bidang makanan dengan orang makanan, kalau dalam bidang ekonomi dengan ekonomi. Karena kalau tidak berkolaborasi seperti ini dengan ilmuwan-ilmuwan pada bidangnya masing-masing, ini kemudian potensial akan salah dalam mengeluarkan fatwa tadi. Makanya idealnya ya yang seperti yang saya sampaikan, khawatir dengan adanya sekularisme tadi, ya umat Islam sudah harus memetakan kebutuhan kita ini apa saja. Kita butuh pakar apa, berarti harus ada memang yang dididik nanti, dia secara profesional dalam bidangnya, tapi tetap spiritnya, semangatnya itu melekat betul itu semangat Islamnya. Ya seperti kata Kiai Dahlan ya kata beliau jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah apapun profesi kita, tapi tetap kita gunakan profesi-profesi tadi itu untuk berjuang bagi Islam dan Muhammadiyah. Itu yang pertama begitu ya. Jadi untuk detailnya memang harus yang concern ya dalam bidang alkohol ini tadi. Kemudian yang kedua tadi tentang itu banyak sekali sekarang game-game ataupun aplikasi-aplikasi yang memang digunakan atau lagi untuk perjudian begitu ya. Untuk perjudian. Jadi memang membeli uang digital kemudian digunakan sebagai banyak kalangan gitu. Jadi sudah jelas wal maisir perjudian dalam Islam itu adalah perkara yang haram, ya. Dan ini orang ekonomi yang memang perlu mengembangkan ya bagaimana sistem ekonomi syariah. Ya dan sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum, maka seorang mukmin dia yakin pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmah di balik itu. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, tidak mungkin engkau menetapkan segala sesuatu ini dengan kebatilan. Saya kira kalau untuk bicara dalam aspek ekonomi, nah orang ekonomi mungkin lebih paham. Misalnya, contoh sederhana, saya sebagai orang yang awam ekonomi, tapi logika kita saja ya, misalnya dalam masalah riba. Dalam masalah riba, itu secara kajian ekonominya, dulu misalnya saya beli rumah, itu harganya cuma 55 juta. Per meter tanah itu cuma berapa? 300.000. Dan sekarang tanahnya itu sudah 3.500.000 per meter. Berarti kan 10 tahun yang lalu, lebih sedikit ya, 12 atau 13 tahun yang lalu, karena 2009, itu peningkatannya sudah 10 kali lipat. Nah, saya akhirnya berpikir, ini ada apa? Ini saya yang awam ekonomi ya, tapi orang ekonomi mungkin akan lebih paham itu untuk membahasakan dalam kajian keilmuannya itu seperti apa. Cuma saya lihat, misalnya ada orang, saya misalnya, beli dengan utang, tapi utangnya dengan riba, gitu misalnya. Saya beli harga 55. Kalau saya beli misalnya dengan jaminan 10 tahun, mungkin berarti saya harus bayar. Itu kan 110 juta kan. Anggap saja misalnya bunganya itu kan jadi 10% per tahunnya. Berarti kan harus beli 110 juta harus saya keluarkan. Logikanya, baru satu tahun saya beli, maka saya jual ke orang lain rumah ini. Apa mungkin saya jualnya cuman 80 juta, 70 juta? Kan tidak mungkin. Mesti akan saya jual di atas 110 juta. Kalau saya jual misalnya setelah satu tahun. Ternyata orang yang habis beli tadi, dia jual lagi ke orang. Ini kan mesti harganya, kalau orang tadi pakai bank lagi, yang yang dengan riba gitu ya, tentu nanti akan menyebabkan kenaikan harga lagi. Dia berarti kalau misalnya dianggap 100% atau 2 kali lipat, berarti dia akan jadi berapa? 220 juta. Berarti jualnya pasti akan sudah di sana. Ini logika saya yang awam ekonomi. Oh, mungkin di sini ya. Ada potensi kemudian akhirnya harga itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Nah, beda kalau mungkin ada sistem yang lain. Ya. Nah, tapi bagaimana sistem itu? Orang ekonomi lah seharusnya yang punya tanggung jawab untuk memikirkan gimana ya biar jangan sampai misalnya masyarakat ini nanti ke depan kesulitan untuk cari rumah. Ya, kesulitan untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena kayaknya harga itu sudah semakin melambung dan betul-betul yang kaya itu yang punya modal 70 tingkatan iman itu. Wa a'laha kalimatin la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Seseorang sudah betul-betul meyakini dalam dirinya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dan itu betul-betul terimplementasi dalam kehidupan dia. Artinya ya
Pokoknya orientasi dia Allah. Dia tidak peduli orang mau ngomong apa, orang mau seperti apa. Yang penting dia yakin Allah ridha, ini tidak menentang syariat Allah, maka dia lakukan. Ya. Dan dia bukan lagi kemudian mencari-cari pandangan, pujian atau apa dari manusia. Itu orang yang imannya paling tinggi. Dan inilah kata para ulama yang disebut dengan kata Rasulullah ihsan. Orang yang sudah anta'budallah ka'annaka tarahu. Dia menyembah Allah itu sudah seperti merasa melihat Allah. Fa'ilun takun tarahu, tapi tentu kita tidak bisa melihat Allah di muka bumi ini, tapi dalam dirinya ada keyakinan fa'innahu yarak. Allah ini maha melihat. Allah selalu mengawasi kita. Ada muraqabah. Dan puasa melatih kita untuk itu. Karena orang berpuasa, siapa yang tahu kita betul-betul puasa atau enggak? Ya, kita sendiri kan, dan malaikat tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih ini. Meskipun orang enggak tahu, kalau kita betul-betul ya sudah, Allah perintahkan puasa, dan insyaallah setiap kita yang ya ada keinginan kemudian kita laksanakan puasa tadi karena tanpa ada karena kita tidak punya uzur yang syar'i untuk tidak puasa, kemudian kita puasa, berarti itu ada iman dalam diri kita. Nah, tapi karena iman tadi ada 70 tingkatan, maka Allah menginginkan kita itu berada pada tingkatan yang tertinggi. Dan Rasulullah memang mengatakan, kata beliau, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan iman itu turun. Gimana biar naik terus? Yazidu bitta'ah. Dia itu akan naik dengan melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asyi, dan dia akan turun dengan maksiat. Berarti pertanyaannya sebenarnya kalau kita ingin iman tadi stabil terus terjaga, nah kita harus petakan ketaatan yang ini kemudian ya sesuai dengan keadaan kita dan sangat mungkin untuk kita lakukan. Nah, itu para ulama bahas itu. Misalnya ada kitab Tajdidul Iman, memperbaharui iman. Di antara ketaatan yang bisa kita lakukan, pertama tentu harus tambah ilmu. Ya, karena laisal iman illal bil ilm. Tidak ada iman yang sesungguhnya tanpa ilmu. Ya, kita misalnya di ruangan ini tahu, oh ruangannya begini. Itu karena sudah punya ilmu. Bahkan ketika kita membicarakan, oh cerita tentang ruangan ini, kita mantap betul di sana ada sofa, oh di sini ada fasilitas ini. Kenapa? Karena ada iman, karena ada ilmu. Sehingga keyakinan, kalau misalnya saya belum pernah kesini, Mas Andi cerita di depan sana tentang, oh kita punya studio begini-begini, itu beda itu keyakinannya. Agama ini juga begitu. Kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal Rasul, tidak kenal agama ini, ya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya gimana kita mau mantap bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar? Ya, kita tidak tahu misalnya Allah Ar-Rahman. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Ya, makna Allah Maha Pengasih, Allah itu menjamin semua rezeki kita. Kalau kita sudah yakin iman, yakin, oh Allah ternyata pokoknya kayak apapun ada kesulitan dalam hidup pasti ada jalan keluarnya. Nah, maka apa? Iman itu membuat ilmu tadi membuat iman kita kokoh. Oh iya, saya harus yakin insyaallah nanti fa inna ma'al usri yusra. Jadi pertama ilmu. Kemudian yang kedua, selain ilmu, ya kata para ulama, ya dan ini sebenarnya satu paket ya. Ilmu itu kan tidak bisa kita dapatkan itu tanpa kita banyak qiraatil Quran bitadabbur. Nah, ini sesuai dengan topik kita tadi. Kalau mau tambah iman berarti harus banyak baca Al-Quran, dan bukan cuma sekedar bacaan di kerongkongan. Tapi bagaimana membaca Al-Quran itu dengan tadabbur. Baca satu ayat, kita renungi. Bahkan kita baca hubungkan dengan hadis, kita lihat realita yang ada, atau kita baca juga tafsir-tafsir ulama. Kalau cuma sekedar baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, tapi kita tidak paham makna apa yang kita baca, gimana kemudian itu mau menambah iman kita? Ya, maka banyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, kalau ingin menambah iman, kita harus banyak membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Jadi dalam bidang ekonomi harus pelajari itu gimana cara Nabi menatah ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu. Ya, dalam bidang politik dan banyak sekali. Apalagi dalam keseharian beliau. Ya, saya membahas ada dalam salah satu kajian itu kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, akhlaknya Nabi dan adabnya. Itu meskipun cuma 200-an halaman, saya yakin 10 tahun itu belum tentu selesai. Karena saking kayanya inspirasi yang bisa kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sekarang kita kenal tidak dengan Nabi kita, ya, padahal sudah ada contohnya. Ya, kemudian kita juga harus belajar sirah salaful ummah, orang-orang terdahulu. Tadi ya dikaji kejayaan masa Abbasiyah itu seperti apa, kisah-kisah individunya, strategi politik, strategi ekonomi, strategi sains, teknologi. Nah, itu akan menambah iman kita. Kemudian juga dikatakan iman itu kan sangat tergantung dengan siapa yang menjadi teman dekat kita. Maka kita juga harus cari teman-teman yang baik, teman-teman yang memang semangat menambah iman, ya. Kita sudah mau tambah iman, ternyata temannya itu yang ngempes sih, ya nggak naik juga. Dan karena iman prerogatif dari Allah, ini nikmat dari Allah yang harus kita jaga, maka yang terakhir tentu kita harus banyak berdoa.
ya, dan doa itu afdalul ibadah, itu adalah ibadah yang paling utama ya. Wallahu taala a'lam. Oke, makasih Ustaz. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan sebenarnya. Ya. Kadang kita melihat mengapa orang sangat suka sekali bergelimang dengan misalnya keburukan ya, mungkin karena dengan nikmatnya mereka. Tapi mengapa orang yang banyak suka untuk dekat dengan Allah, dengan dekat lingkungan yang baik ya, mungkin karena ya nikmatnya memang betul-betul dirasakan dengan baik gitu. Masih ada waktu? Oke. Masih ada waktu, mungkin ada beberapa menit lagi. Saya mungkin tertarik dengan penjelasan Ustadz tadi yang soal sekolah tadi. Mungkin sekarang memang saya rasakan betul bahwa banyak lebih mungkin terfokus kepada ilmu yang sains, tapi banyak juga sekolah-sekolah yang mungkin fokus ke agama saja, padahal menurut Ustadz sendiri harusnya itu juga menjadi kombinasi gitu. Jadi apakah kedepannya itu karena sekolah itu mencerminkan generasi yang mungkin akan datang gitu. Jadi ya disinilah memang peran kita ya, harus memikirkan. Jadi apapun itu kan harus kita siapkan ya. Generasi itu ya harus kita siapkan. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya suatu generasi yang lemah. Lemah akalnya, lemah imannya, ya, lemah semangatnya. Maka yang ideal tadi adalah mereka paham dengan agama, tapi mereka juga profesional, hidup untuk masa mereka nanti. Yang bisa jadi masa kita sekarang, meskipun kita merasa udah modern, udah canggih, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan canggihnya generasi 20, 30, 50 tahun ke depan. Maka ini harus kita siapkan dan harus kita pikirkan. Dan kita berharap tadi, meskipun ini tentu tidak mudah ya, tidak mudah, tapi ini disadari minimal oleh pengambil-pengambil kebijakan atau pengelola-pengelola sekolah tadi, bahwa anak itu ya bukan cuma sekedar sains dan teknologi, tapi mereka butuh adab, ya, mereka butuh akhlak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, kata mereka al-adab qablal ilm, adab itu sebelum ilmu. Percuma kita jadi orang, wah, misalnya menguasai ekonomi, ilmu ekonomi luar biasa, tapi taunya strategi membobol uang orang lain, gitu kan tidak ada adabnya, kan rusak. Tapi kalau dengan adab, mungkin akan digunakan ini untuk menghalangi supaya lebih aman mungkin sistem ekonominya tadi. Nah, saya tahu sekolah-sekolah itu tidak mudah, ya. Misalnya, kami kan kalau mau menguasai ilmu modern, kemudian juga harus menguasai ilmu agama, atau yang ilmu agama pun yang banyak fokus dengan ilmu agama, sekolah kami ya tidak sanggup kalau juga harus menguasai ilmu modern. Nah, saya kira perlu mungkin ada ya pengambil kebijakan, bahkan ya orang tua yang ada di rumah masing-masing, karena setiap kita hakikatnya adalah dai, dan Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Maka kita orang tua harus tanggap, anak kita kurang pemahaman agamanya, ya harus kita tambah gimana caranya, dan tidak hanya mengadakan sekolah. Kurang ilmu sainsnya, ilmu modernnya, maka kita pun juga harus melengkapi. Saya kira mungkin begitu Mas Andi ya, karena waktunya. Ya, dan semoga yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, kami juga mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ya, saya serahkan ke Mas Andi. Terima kasih Ustadz. Saya rasa karena waktu yang sudah habis, mohon maaf jikalau mungkin ada kesalahan dan salah kata dan kesiapan dari acara dari kajian online kurma ini. Semoga nanti kedepannya mendapatkan banyak sekali manfaat, berkah, dan segala kehidupan bagi kita menjadi semakin lebih baik. Amin, insyaallah. Amin. Saya rasa itu yang bisa disampaikan atau di sharing. Insya Allah nanti ada juga kajian online kurma yang kedua, insya Allah diadakan di minggu depan. Untuk Bapak Ibu mungkin jangan lupa untuk subscribe atau like di